Halo, eh, sahabat melaku-melaku sejarah. Sore hari ini saya akan bercerita tentang sedikit pengalaman saat saya melakukan explore ke Rumah Sakit Kadipolo di Kota Solo. Jadi rumah sakit tersebut sebenarnya milik Keraton Solo, yang kemudian pada akhirnya entah saya tidak tahu kenapa bisa dilepas, and then terus sempat diasuh oleh pemerintah setempat. Kemudian saat ini status dari rumah sakit Kadipolo itu menjadi pribadi. Itu yang saya dengar dan yang saya ketahui dari penjaga di rumah sakit tersebut. Nah, rumah sakit Kadipolo itu sangat bersejarah. Menjadi yang saya tahu itu saya pernah baca literasinya, kalau rumah sakit tersebut pernah menangani wabah pes, di mana wabah pes itu ditularkan oleh tikus. Jadi kalau tidak salah saat itu sekitar tahun 1912 mungkin, kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa search lagi di Google. Jadi rumah sakit tersebut pernah menangani wabah pes, menangani sekitar 1.300 lebih kasus, hingga salah satu dari tokoh pahlawan kita ya, yang bernama Dr. Rajiman Wedioningrat, itu juga pernah bertugas di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian entah bagaimana ceritanya sampai rumah sakit itu akhirnya mangkrak dan sempat digunakan salah satu sekolah kebidanan atau perawat, pun juga tidak sempat bertahan lama di lokasi tersebut, hingga pada akhirnya juga hengkang. Dan di tahun 80-an juga rumah sakit tersebut digunakan oleh salah satu klub sepak bola yang sangat terkenal di era 80-an, bernama Arseto, dan sempat digunakan juga sebagai mes pemain dari klub tersebut, hingga pada akhirnya di era 2000-an mungkin di lokasi tersebut dijadikan sekolah sepak bola. Tepatnya di bagian belakang rumah sakit tersebut memang ada sebuah lapangan bola. Nah, jadi back to topic ya, kembali ke topik. Sekitar tahun 2016, waktu itu saya mengunjungi rumah sakit tersebut, dan atas seizin dari penjaga lokasi tersebut, saya bisa memasukinya. Dan waktu itu sekitar jam 10 pagi, saya masuk, kemudian melewati pintu depan, dan saya menjumpai sebuah ruangan yang saya duga adalah itu sebuah ruangan untuk resepsionis, karena sangat minim literaturnya, sangat minim informasi yang menginformasikan setiap detail ruangan di rumah sakit Kadipolo itu. Jadi entah mengapa saya yakin ini adalah sebuah ruang resepsionis lah. And then saya lanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya sampai di toilet dan ruang rawat. Kayaknya VIP deh, karena bentuknya juga kecil dan unik dari ruangan yang lain ya.
Di situ saya juga terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya saya sampai ke lorong rumah sakit tersebut, di mana di lorong rumah sakit tersebut eh, kamera saya menangkap sesuatu objek yang tidak perlu orang pintar bisa melihat, tidak perlu pula dilihat dari orang-orang yang bisa melihat sesuatu goib begitu. Kamera saya menangkap sesuatu objek kepala bayi terbang, orok, lebih tepatnya orok. Jadi kepala tersebut masih dilumuri darah, terbang, dan di sebelah kiri dari objek yang saya tangkap itu, katanya sih bagi orang-orang yang bisa melihat seperti itu ada bapak-bapak dan anaknya serta perempuan, but kamera saya tidak menangkap, cuman kamera saya menangkap hanya kepala bayi terbang itu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan terus melanjutkan perjalanan. Jadi meskipun saya melihatnya juga jelas banget, but I must go. Saya harus terus melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya sampailah saya berada di ruang bangsal besar. Mana ruang bangsal besar itu besar banget, gede banget. Jadi maaf, bukan sok pintar. Yang ada di pikiran saya saat itu, saya melihat sebuah ruangan besar, di mana pada saat itu di ruang bangsal besar itu masih komplit dengan kasur dan lalu lalang orang-orang yang mungkin saat itu sedang dirawat, dan banyak pula dokter-dokter dari orang-orang Belanda yang saya lihat. Ya, tapi entah saya sedang halusinasi atau entahlah, tapi yang saya lihat juga seperti itu. Dan saya cuma sebentar di situ, lanjut lagi hingga pada akhirnya saya juga sampai di ruangan mungkin antri obat ya, dimana di ruang antri obat itu juga keadaannya sangat parah banget, dan hampir sudah tidak, hampir bekas rumah sakit ini terbengkalai ya. Selepas dari ruang pengantrian obat itu, saya melanjutkan perjalanan, lanjutkan lurus hingga saya sampai di ruang jenazah. Jadi saat belok ke arah ruang jenazah itu ada tembok lingkaran seperti seperti lingkaran ya, setengah lingkaran, karena memang setelah saya cek rupanya itu tembok-tembok dari zaman Belanda ya. Saya dan teman saya berusaha untuk mendekati lokasi yang saya penasaran itu. Teman saya juga sudah bilang kayaknya cabut aja deh karena situasinya juga udah nggak enak banget, tapi saya masih memaksa untuk wait, tunggu dulu, gue pengen ke arah ruangan itu, karena ruangan itu berada di tengah hutan. Mungkin sekarang posisinya itu karena udah terbengkalai dan semak belukar gitu ya. Dari jauh pun saya sempat melihat kayak ada fondasi kayak orang nyuci piring gitu, tapi bentuknya kayak cuman seukuran manusia. Saya juga nggak tahu itu, nggak berpikir apa-apa saat itu. Yang saya pengen tahu ya, saya pengen mengabadikan momen tersebut. Hingga pada akhirnya pada saat saya mau mendekati ke arah ruangan itu, terdengar suara burung. Kalau tahu nggak sih kayak burung yang titit, nah gitu. Yang saya tahu itu burung, kalau dengar burung bunyi kayak gitu, itu artinya burung itu melihat hal goib. Ya tapi yaudahlah. Jujur waktu itu saya bukan takut ada hal-hal yang seperti itu ya, tapi saya takutnya kalau ada binatang, ular atau segala macam.
satu suara saya hiraukan hingga akhirnya saya coba maju 5 langkah kemudian terdapat suara jadi kayak di semak-semak itu kayak ada yang gerak-gerak. Nah di situ saya udah oke deh. Saya nggak jadi motret ruangan tersebut dari arah dekat, saya balik lagi. Dan memang ternyata ya setelah kunjungan tersebut 3 hari kemudian saya baru tahu kalau ternyata ruangan yang saya gagal untuk dekati itu memang ruangan jenazah, ruang pemandian mayat. Jadi saya agak beruntung karena untung saya nggak ke arah situ gitu kan. Ya jadi ya sementara memang ya jadi selain sejarah memang kita selalu berdampingan dengan hal yang seperti itu ya. Saya juga istilahnya bonus ya ketemu melihat kepala bayi terbang dan sempat merasakan sensasi-sensasi yang tidak masuk di akal karena kalau ada yang tanya itu saya melihat rumah sakit Kadipolo itu sama seperti rumah sakit yang masih aktif dengan pasien di sana sini, ada yang minta tolong, ada yang lalu lalang di koridor, ada yang sedang berjalan di arah lorong rumah sakit, ada pula yang menahan sakit, dan dokter-dokter dari Belanda juga banyak yang lalu lalang, tapi anehnya mereka tidak melihat saya. Dan sampai sekarang saya nggak tahu mereka yang menghadirkan vision itu, gambaran itu kepada saya, atau justru malah saya yang sudah menembus dimensi mereka. Saya Manir Jeko. Sampai jumpa di cerita di episode berikutnya. Adios.